Adaptasi bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal cara jualan. Misalnya, sediakan produk yang lagi tren, seperti snack viral, minuman kekinian, atau paket sembako hemat. Halo teman-teman toko Rosa, pernah nggak sih kalian mikir kenapa beberapa toko kelontong bisa tetap ramai sementara yang lain mulai sepi? Jawabannya ada di satu kata, adaptasi. Di zaman sekarang, teknologi berkembang cepat banget. Dari cara orang belanja sampai cara kita promosiin barang, semuanya berubah. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tentang gimana toko kelontong bisa tetap eksis dan untung dengan cara beradaptasi sama kemajuan zaman dan teknologi. Yuk kita mulai perjalanan bisnis yang cerdas dan modern. Sekarang pembeli itu pengennya serba cepat, praktis, dan informatif. Dulu orang rela jalan ke warung buat beli sabun. Sekarang tinggal klik di HP. Artinya, toko kelontong harus ngerti pola baru ini. Jangan cuma nunggu pelanggan datang, tapi juga aktif hadir di dunia digital. Mulailah dengan hal sederhana, misalnya aktif di WhatsApp, bikin katalog produk digital, atau bahkan posting stok dan promo di media sosial. Karena kalau kita nggak menyesuaikan diri, pembeli akan pindah ke toko yang lebih update. Teknologi bukan musuh, tapi alat bantu. Sekarang banyak aplikasi kasir digital, catatan stok otomatis, bahkan laporan keuangan yang bisa diakses lewat HP. Dengan pakai sistem kayak gini, kita bisa hemat waktu, lebih rapi, dan tahu barang mana yang cepat laku. Nggak perlu langsung mahal, mulai aja dari aplikasi gratisan dulu. Yang penting, kita belajar pakainya. Ingat, toko yang modern bukan berarti besar, tapi cerdas ngatur sistemnya. Sekarang kepercayaan pelanggan bisa dibangun lewat dunia maya. Kita bisa bikin grup WhatsApp pelanggan tetap, kirim promo harian, atau upload testimoni pembeli di media sosial. Kalau toko kelontong punya image ramah dan responsif, orang akan merasa dekat walau cuma lewat layar. Ingat, pembeli sekarang nggak cuma cari harga murah, tapi juga pelayanan yang cepat dan menyenangkan. Gunakan media sosial sebagai etalase kedua toko kita. Adaptasi bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal cara jualan. Misalnya, sediakan produk yang lagi tren, seperti snack viral, minuman kekinian, atau paket sembako hemat. Kita juga bisa tambahkan layanan antar ke rumah sekitar, atau buka pre-order barang tertentu. Dengan sedikit inovasi, toko kelontong bisa kelihatan lebih modern dan dekat dengan kebutuhan zaman. Kuncinya, jangan takut mencoba hal baru. Nah, satu hal penting yang sering dilupakan, kolaborasi. Kita nggak harus jalan sendiri. Bergabunglah ke komunitas pedagang online, grup Facebook, atau WhatsApp para pemilik toko. Kita bisa saling berbagi info harga, stok, atau supplier. Bahkan bisa kerjasama bareng usaha lain, misalnya sama tukang ojek online atau penjual makanan di sekitar kita. Kolaborasi bukan saingan, tapi kekuatan. Kalau kita tumbuh bersama, pelanggan juga makin percaya dan setia ke toko-toko lokal. Nah, teman-teman toko Rosa, dari semua pembahasan tadi, satu hal yang pasti, toko kelontong bisa maju asal mau belajar dan beradaptasi. Teknologi bukan penghalang, tapi peluang buat tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Terus semangat, terus berinovasi, dan jadilah toko kelontong yang bukan cuma jual barang, tapi juga menginspirasi perubahan di lingkungan sekitar. Sampai jumpa di podcast Toko Rosa selanjutnya.